Halo semuanya, saya Fitri Nur Astuti sebagai peserta Diklat PMG Ahli Angkatan 41 tahun 2020 akan menampilkan hasil video virtual presentasi resume jurnal dengan tema Indian Ocean Dipole yang dihadiri oleh Kasidatin dan Kasiops Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Seperti apa kegiatannya? Kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Kepala Seksi Data dan Informasi dan Bapak Kepala Seksi Observasi Stasiun Meteorologi Pekanbaru. Terima kasih atas kehadirannya dan waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Fitri Nur Astuti akan memaparkan resume jurnal saya dengan jurnal yang berjudul The Influence of Indian Ocean Dipole on the Variability of Sea Surface Temperature and Precipitation in Sumatra Island. Atau kurang lebih pada jurnal ini akan membahas pengaruh Indian Ocean Dipole terhadap variabilitas suhu muka laut dan curah hujan di Pulau Sumatera. Ini untuk data diri saya Fitri Nur Astuti, saat ini sebagai pemeriksa cuaca di Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Pada pemaparan pagi hari ini, terdiri dari 6, yaitu pendahuluan, data, metode, hasil dan diskusi, kesimpulan, dan referensi. Pendahuluan yang diambil oleh peneliti, Indonesia sendiri terletak pada lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di Samudra Hindia dan di Samudra Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat kontrol iklim dunia, sehingga ketika ada variabilitas iklim global akan mempengaruhi cuaca yang ada di Indonesia. Nah, salah satu variabilitas iklim yang mempengaruhi Indonesia yaitu IOD, atau Indian Ocean Dipole. IOD sendiri akan mempengaruhi tingkat curah hujan dan suhu permukaan laut yang ada di Indonesia. Nah, adanya anomali suhu permukaan laut ini akan menyebabkan adanya variasi dari curah hujan, baik secara spasial maupun secara temporal. Bagaimana IOD ini akan berpengaruh terhadap cuaca di Indonesia? Nah, ini dapat ditunjukkan pada saat dipole mode berada di Samudra Hindia. Maka curah hujan yang akan terjadi di Indonesia mengalami penurunan dari biasanya. Hal ini dikarenakan adanya anomali positif dari angin tenggara yang menyebabkan hembusan kuat angin tenggara melewati Indonesia yang membawa massa udara yang lebih sedikit sehingga sulit membentuk curah hujan yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, salah satu wilayah yang paling barat yaitu Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga aktivitas cuaca yang ada di Pulau Sumatera dipengaruhi oleh adanya variabilitas atau dinamika dari IOD. Sehingga peneliti pada jurnal tersebut memfokuskan studi terhadap pengaruh IOD pada variabilitas suhu muka laut dan curah hujan, serta proses fisiknya baik di perairan maupun di daratan dari Pulau Sumatera. Salah satu manfaat yang akan diperoleh yaitu sebagai salah satu acuan atau pedoman untuk langkah mitigasi bencana akibat hidrometeorologi. Kemudian, untuk data yang digunakan oleh peneliti yaitu data curah hujan dan data suhu muka laut. Data tersebut disediakan oleh NOAA, salah satu lembaga yang bergerak di bidang sains atmosfer dan kelautan, serta data tersebut merupakan data hasil dari satelit RMM dan AVHRR dan AMSRE yang memiliki resolusi yang cukup tinggi, yaitu 0,25 derajat kali 0,25 derajat, dengan periode data pada tahun 1998 hingga tahun 2016, kurang lebih 19 tahun. Untuk metode yang digunakan pada penelitian tersebut, dapat dijelaskan dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu dengan melakukan analisis data curah hujan dan suhu permukaan laut dengan melakukan penyusunan data menjadi data bulanan hingga data klimatologi bulanan. Nah, ini dapat dilakukan dengan rumus berikut dengan melakukan rata-rata dari kedua data masing-masing, baik
untuk jumlah data sesuai bulan maupun jumlah data untuk bulanan dalam satu periode klimatologi yang telah ditentukan oleh penulis. Kemudian setelah itu melakukan perhitungan dipole mode index berdasarkan selisih anomali suhu muka laut rata-rata yang berada di Samudra Hindia bagian barat dengan lintang sebagai berikut dengan Samudra Hindia bagian timur. Untuk formulasinya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu dipole mode index anomali barat dikurangi dengan anomali perairan timur. Setelah dilakukan perhitungan dipole mode index, data tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori DMI negatif maupun DMI positif dengan nilai ambang batas yang ditentukan yaitu plus minus 0,4. Nah, berikut merupakan hasil dari selisih anomali suhu muka laut yang telah didapatkan pada tahun 1998 hingga tahun 2016. Pada grafik tersebut terlihat bahwa iodid positif terkuat terjadi pada bulan Oktober tahun 2006 sebesar 1,21 dengan iodid negatif terkuat terjadi pada Juli tahun 2016 sebesar negatif 1,043. Hasil yang didapatkan pada penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar sebelah kanan merupakan pola sebaran suhu muka laut pada bulan Desember dan sebelah kiri untuk pola sebaran curah hujan. Dapat dilihat bahwa suhu muka laut pada saat iodid negatif itu lebih tinggi daripada normalnya. Normalnya dapat dilihat pada tampilan klimatologis bulanannya. Suhu muka laut yang tinggi di atas normal itu terjadi pada saat iodid negatif, sedangkan suhu muka laut yang berada di bawah normal terjadi pada saat iodid positif. Nah, apabila dibandingkan dengan data pola sebaran curah hujan pada bulan Desember, terlihat bahwa terdapat pola curah hujan yang mengikuti pola dari suhu muka laut. Ketika suhu muka laut meningkat, maka curah hujan di wilayah Sumatera juga ikut meningkat. Sedangkan ketika suhu muka laut rendah akibat iodid positif, itu mengakibatkan penurunan juga curah hujan di wilayah Sumatera. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh fenomena iodid terhadap variabilitas suhu permukaan laut dengan curah hujan di Pulau Sumatera. Berikut merupakan gambaran untuk sebaran dari data curah hujan dengan data suhu permukaan laut yang digambarkan dengan grafik pada bulan Desember. Nah, lokasi yang ditentukan oleh peneliti yaitu lokasi pada wilayah 1 itu di perairan barat Sumatera, untuk di wilayah 2 itu ada di dataran tinggi Bukit Barisan. Untuk wilayah 3 berada di perairan timur Sumatera. Waktu yang dipilih yaitu bulan Desember. Hal ini didasari karena nilai curah hujan klimatologis tertinggi pada bulan Desember dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Dan alasan kedua yaitu pola curah hujan menarik di perairan Tenggara Sumatera yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah Sumatera bagian timur. Hal ini menjadi dasar peneliti memilih bulan Juli sebagai waktu penelitiannya. Nah, di sini dapat dilihat untuk nilai suhu permukaan laut dengan curah hujan di ketiga wilayah pada saat iodid positif maupun iodid negatif. Di sini dapat dilihat bahwa pada wilayah 1 yang berada di perairan barat Sumatera memiliki curah hujan yang tinggi pada saat iodid negatif, namun pada saat iodid positif curah hujannya juga menjadi paling rendah di antara ketiga wilayah. Pada saat iodid negatif, curah hujan pada wilayah 1 merupakan curah hujan tertinggi. Hal ini dikarenakan kenaikan suhu permukaan laut di wilayah perairan barat Sumatera ini memiliki kenaikan yang dominan. Walaupun nilai suhunya itu tidak cukup tinggi daripada yang lain, namun perubahannya itu paling dominan di antara dua wilayah lainnya. Nah, kondisi ini menyebabkan adanya pusat tekanan rendah di wilayah Samudra Hindia bagian timur, yaitu di perairan barat Sumatera, yang mengakibatkan massa udara membawa cukup banyak uap air basah dari Samudra Hindia bagian barat atau perairan timur Afrika bergerak menuju wilayah perairan barat dari Sumatera, sehingga dapat meningkatkan intensitas curah hujan.
Kemudian untuk wilayah 3 memiliki curah hujan yang paling rendah di antara tempat lainnya hingga mencapai 0,68 mm per jam. Hal ini dikarenakan suhu permukaan laut di wilayah timur Sumatera itu lebih rendah daripada wilayah barat. Selain itu, dikarenakan di dataran timur Sumatera memiliki topografi yang rendah. Hal ini mengakibatkan kondensasi tidak maksimal sehingga curah hujan yang terbentuk juga intensitasnya rendah. Untuk wilayah 2 sendiri, curah hujannya lebih tinggi daripada wilayah 3. Hal ini dikarenakan wilayah 2 yang ditentukan itu bertopografi tinggi, yaitu berada di Bukit Barisan. Hal ini mengakibatkan adanya kondensasi yang maksimal yang akan mengakibatkan peningkatan intensitas curah hujan di wilayah 2. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dilihat bahwa iodi negatif itu cukup berpengaruh di wilayah perairan barat Sumatera. Hal ini dikarenakan adanya massa udara yang bergerak dari Samudra Hindia bagian barat menuju Samudra Hindia bagian timur yang membawa massa udara basah yang diakibatkan karena adanya tekanan tinggi di wilayah Samudra Hindia bagian barat. Hal ini akan menyebabkan peningkatan curah hujan terutama di perairan barat Sumatera. Namun kondisi ini sebaliknya terjadi ketika iodi positif di mana terjadi penurunan intensitas curah hujan, terutama untuk di wilayah perairan barat Sumatera. Nah, untuk penelitian ini juga didukung dengan beberapa referensi yang saya ambil dari jurnal lainnya, yaitu untuk yang referensi pertama saya ambil dari Nur Utami dan Hidayat pada tahun 2016 yang telah melakukan penelitian untuk menentukan pengaruh iodi dan ENSO terhadap curah hujan dan peran interaksi atmosfer laut di wilayah Indonesia dengan periode waktu 1960 hingga tahun 2011. Nah, pada penelitian tersebut disebutkan bahwa iodi positif itu terjadi ketika mengakibatkan suhu muka laut di Samudra Hindia bagian barat lebih hangat pada bagian timur, sehingga menyebabkan adanya gerakan horizontal ke daerah hangat, sehingga pergerakan anginnya terpusat ke daerah Samudra Hindia bagian barat. Hal ini akan mengurangi curah hujan di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Nah, ketika iodi negatif, curah hujan meningkat di wilayah Indonesia Timur dan Barat mencapai 100 mm per bulan, namun menurun di bagian tengah Indonesia seperti Kalimantan dengan penurunan mencapai 50 mm per bulan. Hal ini dikarenakan adanya suhu permukaan laut yang lebih hangat di perairan samudra di Indonesia, di perairan Indonesia daripada di Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Dan angin horizontal kemudian terpusat ke wilayah Indonesia. Selain itu, sirkulasi Walker yang berada di atas Samudra Hindia menjadi melemah sehingga akan memusatkan proses konveksi di Indonesia, sedangkan subsiden berada di Samudra Hindia. Nah, untuk penelitian kedua yang dijadikan referensi pendukung yaitu dari Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang telah melakukan penelitian mengenai masing-masing pengaruh iodi dan ENSO terhadap curah hujan di Indonesia dengan periode waktu 1948 hingga 2013. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan Lestari dan kawan-kawan, didapatkan hasil bahwa ketika negatif iodi akan mengakibatkan downward atau gerakan ke bawah di Samudra Hindia bagian barat, namun terjadi upward di wilayah timur di wilayah Indonesia termasuk perairan barat Sumatera. Nah, ini akan mengakibatkan adanya penguatan proses konvektif di lintang di bujur 90 derajat bujur timur hingga 120 derajat bujur timur, yang mana itu merupakan wilayah Indonesia karena menghangatnya suhu permukaan laut di perairan Indonesia. Akibatnya terjadi konvergensi angin di lapisan bawah sehingga akan meningkatkan pembentukan awan, kemudian meningkatnya uap air di lapisan atmosfer bawah dan meningkatkan aktivitas konveksi di wilayah Samudra Hindia bagian timur termasuk di Indonesia. Nah, ini akan mengakibatkan adanya kenaikan curah hujan di wilayah barat Indonesia, salah satunya yaitu Sumatera. Berdasarkan jurnal utama yang saya resumkan, itu memiliki kesimpulan, yaitu yang pertama, untuk
iodin negatif akan menyebabkan peningkatan suhu muka laut di wilayah Sumatera sebesar 0,05 derajat Celcius dengan peningkatan intensitas curah hujan sebesar 0,3 mm per jam. Dengan perairan barat Sumatera, itu paling dipengaruhi oleh dinamika iodin. Kemudian kondisi akibat iodin negatif tersebut disebabkan karena adanya perpindahan massa udara menuju Samudra Hindia bagian timur dari Samudra Hindia bagian barat. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tekanan, di mana Samudra Hindia bagian barat itu bertekanan lebih tinggi. Kemudian adanya peningkatan curah hujan di daerah bertopografi relatif tinggi seperti Bukit Barisan, itu dikarenakan adanya proses kondensasi yang maksimal. Nah, ini untuk beberapa referensi yang diambil oleh penulis jurnal tersebut. Terakhir dari saya, salah satu pesan yang saya ambil dari WMO, yaitu tidak cukup dengan menyediakan perakiraan cuaca yang baik ataupun peringatannya, namun orang sekarang lebih membutuhkan informasi apa yang harus mereka lakukan untuk memastikan keselamatan jiwa dan harta mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kritik dan saran dari Bapak, saya persilahkan. Kasih diskusi dulu. Ya. Boleh kritik, boleh saran, boleh pertanyaan, Pak. Baik, Fitri, terima kasih ya. Ya, ini sebenarnya kalau memang selama ini untuk khususnya ID Index ini, kalau untuk wilayah pengetahuan saya, untuk wilayah khususnya wilayah Indonesia bagian barat memang sangat berpengaruh. Salah satunya dipengaruhi oleh di indeks ini pola curah hujan yang terjadi di wilayah Indonesia bagian barat ya, baik itu harian ataupun prediksi kita untuk beberapa hari ke depan ataupun mingguan ya. Untuk di Riau termasuk juga wilayah Indonesia bagian barat tentunya dipengaruhi juga oleh kondisi ID yang ada di Samudra Hindia ini. Tentu nilai yang tadi itu kami juga sering memperhatikan bahwa dampak curah hujan yang terjadi apabila terjadi indeksnya negatif, tentunya pola hujan di wilayah Riau banyak terjadi ya. Hanya saya ingin menanyakan indeks yang seberapa mulai pengaruh terjadi tingkat pengurangan maupun penambahan curah hujan. Kalau ini dibahas mungkin Sumatera ya tadi ya, khusus Sumatera. Kira-kira indeks mulai indeks berapa? Indeks berapa itu mulai berpengaruh terjadi penurunan maupun penambahan curah hujan di Sumatera. Kemudian untuk tadi saya lihat ada pola 2006 itu merupakan indeks yang tertinggi. Kemudian muncul lagi indeks yang tertinggi pada tahun indeks negatifnya ya, indeks negatifnya yang tertinggi. Artinya tahun 2016 seolah-olah ini periode 10 tahunan. Ya, apakah mungkin ini periodenya berubah atau ada kemungkinan periode yang ada nilai beberapa tahun akan muncul periode yang tinggi dan beberapa tahun kemudian ada periode yang paling rendah, istilahnya curah hujan terjadi paling rendah karena pengaruh nilai positif dari kalau kami sering menyebutnya di Polmot ya, di Polmot. Kemudian seperti pola El Nino ataupun pola La Nina ya, biasa kita mengamati ada pola sekitar 4 sampai 5 tahun sekali muncul.
seperti itu. Apakah ini maksimum ataupun minimum? Ini ada secara pola tahunan beberapa tahun itu akan terjadi begitu. Mungkin itu Put, Fitri. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama untuk indeks yang digunakan, kebetulan ketika saya kuliah itu menggunakan indeks 0,35. Namun ketika saya merujuk ke jurnal yang telah saya resum ini, karena dia lebih fokus di Sumatera, dia menggunakan indeks plus minus 0,4. Jadi ketika dia sudah negatif 0,41, itu berarti sudah masuk ke IOD negatif. Dan ketika plus 0,41 itu sudah IOD positif. Seperti itu Pak. Untuk indeksnya mungkin bisa merujuk ke jurnal yang saya ambil juga, namun untuk lebih pastinya alangkah lebih baiknya kita melakukan perbandingan dari beberapa jurnal seperti itu. Mungkin nanti untuk bisa diaplikasikan terutama di stasiun Pekanbaru karena berada di Riau dan cukup berdampak adanya IOD. Tapi untuk jurnal yang saya referensikan ini kebetulan dia menggunakan plus minus 0,4 seperti itu. Nah untuk polanya sendiri, untuk referensi yang telah saya baca sebenarnya untuk kejadian IOD positif maupun negatif dia tidak berpola, jadi setiap saat dia bisa terjadi. Nah karena setiap saat itu ada anomali suhu muka laut, maka dapat dihitung indeks dipole mode setiap saat. Namun untuk kejadian positif dipole mode maupun negatif dipole mode terkuat itu kebetulan sepertinya tidak berpola Pak. Ya karena dia dapat terjadi kapanpun. Mungkin memang kalau digrafikan seperti terlihat berpola, tapi ini kan dilihat yang terkuat ini pun pada tahun 2010 dengan 2011 itu cuman berjarak 1 tahun. Namun terkuat sebelumnya itu terjadi di tahun 2005. Jadi dia memang tidak ada pola tertentu untuk fenomenanya yang paling kuat maupun fenomenanya yang belum terkuat seperti itu Pak. Namun dia dapat terjadi setiap tahunnya seperti itu. Namun untuk intensitasnya tergantung pada saat kondisi tahun tersebut. Jadi setiap saat bisa terjadi, namun tidak ada pola tertentu. Seperti itu, Pak. Oke, baik, Beth. Terima kasih Sama-sama, Pak. atas keterangannya ataupun pembahasannya ya. Artinya memang belum ada pola tertentu. Kemudian antara plus minus kalau untuk Sumatera indeksnya 0,4 ya. Iya. Itu artinya di bawah itu antara ring itu artinya kondisinya normal ya. Kondisi normal ya. Kondisi normal. Kemudian yang berpengaruh apabila di atas 0,4 positif atau negatif ya yang berpengaruh terjadinya penurunan ataupun pengurangan curah hujan ya, dampak dari ini ya. Ini mungkin juga akan menjadi masukan juga untuk kami yang ada di Sumatera. Memang kami terus memperhatikan ini juga, tetapi kami kadang-kadang tidak terlalu menghitung indeks ya. Kami tidak menghitung indeks, tapi pergerakan suhu muka laut yang kami perhatikan gitu. Jadi apabila suhu muka lautnya bergerak ke arah barat, Samudra Hindia mendekati untuk ke kita lebih hangat, pasti curah hujan untuk khususnya di wilayah kita di Riau itu akan lebih tinggi, akan terjadi curah hujan yang cukup baik gitu. Mungkin itu Put. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Mungkin untuk indeksnya biasanya mingguan ada di BOM Pak. Dia ada nilai indeksnya. Ya, biasanya pakai itu aja sih Pak. Ya. Mungkin kalau untuk analisisnya baru pakai yang data puluhan tahun. Kalau ada yang ingin melakukan. Iya, makasih. Ya. Untuk Pak Yuta sendiri, apakah ada masukan maupun pertanyaan? Mungkin karena ini ya Pak ya, tidak bisa audionya tidak bisa tersambung.
Mungkin bisa dituliskan di kolom chat apakah ada masukan atau tidak atau bagaimana. Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya dan masukannya maupun sarannya. Dan terima kasih banyak Pak untuk kesediaan waktunya walaupun sedang jauh. Ada yang WFO, ada yang WFH. Iya. Menyempatkan waktunya. Iya. Terima kasih Pak. Saya tutup. Sehat-sehat ya, Fit. Iya Pak, sama-sama Pak. Sehat-sehat. Iya Pak Mar, Mas Yuta. Doakan semoga cepat ada kabar. Sukses. Cepat ada kabar baik. Amin. Terima Ya. kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.